Roh panah rohku tidak hanya cantik, berkulit putih, dan berkaki panjang, tetapi juga panah nomor satu di dunia, tetapi dia melukai parahku untuk menyelamatkan mayat yang diculik oleh iblis dengan menonaktifkan pantulan kekuatan spiritual, memberikan iblis kesempatan untuk membantai sekte. Ketika aku membuka mata lagi, aku terlahir kembali pada hari aku memilih panah takdir di tungku panah. Kali ini, aku melanggar perintah tuanku dan memilih panah berkarat yang penuh karat. Tuanku membujukku dengan kata-kata yang baik, tetapi tidak berhasil, menjatuhkan sebuah kalimat dan berbalik untuk pergi, berharap iblis yang bertarung denganmu akan mati karena tetanus. Paviliun Serigala Gigi adalah sekte nomor 1 atau 2 di dunia kultivasi abadi, dan sumber daya yang dapat diberikannya kepada murid-muridnya lebih baik daripada yang lain. Setelah setiap murid membangun fondasi, mereka dapat memilih panah takdir milik mereka sendiri. Kemudian mereka harus turun gunung untuk mendapatkan pengalaman. Pertama, untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Kedua, untuk mengalami kehangatan dan kedinginan dunia dan mengetahui apa yang mereka lindungi. Aku adalah orang pertama di antara kelompok murid Paviliun Serigala Gigi ini. Guru pernah berkata bahwa dalam beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun terakhir, belum pernah ada kultivator panah berbakat seperti aku. Sejak kecil, para tetua mengatakan bahwa aku dilahirkan untuk panah Ruoji. Dan aku membangun fondasi belum lama ini, dan guru telah lama bersiap untukku untuk mengambil panah takdir. Mereka semua menganggap Ruoji sebagai benda takdirku. Siapa yang mengira bahwa adik laki-laki junior ingin pergi juga setelah mendengar ini, karena orang tuanya adalah tetua Paviliun Serigala Gigi, dan mereka gugur saat melawan iblis. Jadi, bahkan jika dia tidak cukup memenuhi syarat untuk memasuki pintu, para tetua membiarkannya menyembah di bawah pintu guru. Di tungku panah, adik laki-laki junior dengan hati-hati mengikutiku, melihat sekeliling. Kakak senior, tempat ini sangat suram. Aku tidak repot-repot memperhatikannya. Dia tidak membangun fondasi. Kali ini dia bisa memasuki tungku panah juga berkat bantuan para tetua. Setelah memiliki panah takdir, dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki tungku panah. Oleh karena itu, guru dan yang lainnya hanya dapat mengamati situasi di dalam melalui cermin spiritual. Adik laki-laki junior, jangan takut. Kakak senior ketiga akan melindungimu. Suara kakak perempuan senior datang melalui cermin spiritual. Wajahku menjadi hijau. Pegang aku erat-erat dan jangan menunda waktu. Adik laki-laki Haoyu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada adik laki-laki junior? Kamu tahu bahwa semua yang ada di tungku panah telah diasah dan meminum darah. Pada saat ini, guru menegurnya. Diam. Jika kamu mengganggu adik laki-laki seniormu lagi, keluarlah. Kakak perempuan senior tidak bersuara lagi. Tanpa gangguan, aku akhirnya tiba di pusat tungku panah, yaitu tempat Ruoji berada. Seruan terdengar dari luar cermin spiritual. Semua orang terkejut dengan Ruoji. Aku dengan hati-hati memeriksa pedang Ruoji yang mengambil nyawaku di kehidupan terakhirku. Tiba-tiba, sebuah tangan menyeka dari sampingku dan memegang kotak pedang. Kakak senior. Pedang ini sangat bagus. Terlihat sangat spiritual. Lin Xiangnan, apa yang kamu lakukan? Letakkan pedang itu. Itu milik kakak seniormu. Suara marah guru datang dari luar cermin spiritual. Wajah Lin Xiangnan ragu-ragu. Tetapi guru, aku merasa sangat dekat dengan pedang ini. Letakkan. Dia dengan gemetar meletakkan pedang itu, tetapi Ruoji sebenarnya terbang dengan kesadaran yang terbangun. Melayang di sekitar Lin Xiangnan, seolah-olah mengenalinya. Guru. Terbang dan berputar di samping Lin Xiangnan, seolah-olah telah memilihnya. Guru. Karena adik murid kecil sudah mengatakan demikian, kakak murid senior ingin maju menasihati guru, tetapi diinterupsi oleh guru. Di mata mereka, hanya aku yang sekarang menjadi orang nomor 1 dalam ilmu pedang yang pantas mendapatkannya, dan hanya aku yang memegangnya. Baru bisa menambah peluang menang dalam perang iblis segar yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi guru. Mengapa pedang itu tidak dilahirkan untukku, tetapi aku dilahirkan untuk pedang? Orang yang berkultivasi seharusnya tidak menyimpulkan segala sesuatu pada takdir. Guru, seorang kultivator harus menang dengan kekuatan, bukan alat, bahkan jika aku memegang, paru-paru sakit dan tubuh busuk. Akan tetap menjadi pedang sampai akhir. Sebuah pedang jatuh di tanganku. Tidak ada sarung pedang. Bilahnya sudah agak berkarat. Bisa dilihat. Mungkin sudah ratusan bahkan ribuan tahun tidak keluar dari sarungnya. Ini adalah pedang takdir adik murid kecil di kehidupan sebelumnya. Jika Ruoji hilang, pilih saja yang lain. Jangan mengambil, potong lanti, hanya karena marah. Adik murid kecil senang memeluk Ruoji setelah mendengar aku menyerah. Mulai sekarang aku adalah tuanmu. Terima kasih, kakak senior, telah rela berkorban. Awalnya aku juga tidak mau, tetapi aku merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pedang Ruoji. Kakak senior juga tahu. Jodoh adalah yang terpenting. Tentu saja aku tahu. Aku sangat tahu. Di kehidupan sebelumnya, aku mendengarkan guru dan para tetua, jadi aku bersikeras untuk memilih pedang Ruoji. Aku tidak menyangka roh pedang Ruoji tidak tahu kapan dia menyukai adik murid kecilku. Meskipun menjadi pedang takdirku, dia akan sangat tidak peduli ketika klan iblis menyerang.
Gunakan darah iblis Lin Xiangnan untuk mengacaukan pikiranku, dan dia tidak ragu sedikit pun. Pada saat yang paling kritis, dia tidak ragu untuk menyerang balik dan mendesak teknik rahasia untuk membuatku mati di tangan klan iblis. Seseorang di sekitar tertawa, mengira aku sudah gila, meskipun aku disukai oleh para tetua. Sebagai murid dari keluarga lain, aku juga diincar oleh beberapa saudara seperguruanku. Guru mungkin pingsan karena cemas. Mampu menahan tekanan Ruoji, tidak mungkin menjadi barang biasa. Hanya penampilannya yang agak rusak. Setelah aku pergi, kamu bisa memilih yang lain. Jangan mempersulit Xiangnan lagi. Roh pedang Ruoji muncul dan menatapku dengan dingin. Matanya penuh dengan kebencian. Dia tahu bahwa pedang berat menghindari tekanannya dan mengejeknya dengan ini. Kegembiraan melintas di wajah adik murid kecil. Aku tidak menyangka roh pedang Ruoji begitu gesit. Kamu sangat baik. Saudara-saudara murid menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka tahu bahwa Ruoji ganas, tetapi dia sudah bisa mewujudkan roh pedang bahkan sebelum terikat. Cukup untuk membuktikan kekuatannya. Roh pedang mereka semua dapat mewujudkan roh pedang setelah terikat dan berlatih beberapa kali. Setelah ditingkatkan, mereka bisa menunjukkan wujud aslinya. Kecemburuan di mata mereka hampir tak tertahankan. Andai saja aku pergi ke bengkel pedang saat itu. Mengulurkan keberuntungan duniawi. Lin Xiangnan melihat ekspresi semua orang dan tersenyum semakin berbeda. Guru, karena sudah diputuskan untuk menjalin ikatan, mari bersumpah. Dia melihat tekadku. Menghela nafas dan mengajariku dan dia cara menjalin ikatan. Meskipun aku sudah tahu di kehidupan sebelumnya, aku tetap berpura-pura tidak tahu. Sementara roh pedang Ruoji di samping sudah menutupi Lin Xiangnan dan menyelesaikan setengah dari perjanjian. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Lin Xiangnan menundukkan kepalanya karena malu. Roh pedang Ruoji merasa dia semakin imut. Sebagai pedang paling ganas dan terkenal di dunia, dia tidak peduli dengan pendapat paviliun serigala gigi. Dua kalimat yang diucapkannya tadi. Hanya untuk melindungi Lin Xiangnan. Pandangan pertamanya pada pemuda itu membuatnya merasa bahwa dia adalah takdirnya. Penuh semangat, cahaya pedang di tangannya bersinar ribuan kali, dan seolah-olah itu hanya kilatan sekilas. Segera kembali menjadi compang-camping. Ekspresi guru juga tidak berubah. Aku mengucek mataku. Aku curiga aku salah lihat. Ruoji, Ruoji, ada apa denganmu? Seruan terdengar dari samping. Roh pedang Ruoji menghilang entah sejak kapan. Bahkan bila pedangnya menjadi redup. Guru, ada apa dengan pedangku? Lin Xiangnan bertanya dengan cemas. Seorang murid mencibir. Tentu saja karena kultivasimu terlalu rendah. Itu tidak bisa keluar. Roh pedang terkait dengan kultivasi dan ki pemiliknya. Apakah kamu tidak tahu ini? Masih murid tertutup tetua. Seseorang berbisik pelan. Hanya saja aula terlalu sunyi. Suara ini sangat menonjol dan sampai ke telinga Lin Xiangnan. Wajahnya memerah karena malu. Marah karena malu, dia merobek alam spiritual dan memutuskan hubungan dengan aula utama, mengakhiri lelucon itu. Giliran untuk melakukan perjalanan ke dunia luar. Setelah adik junior menjalin ikatan dengan Ruoji, karena kultivasi Ruoji juga mencapai fondasi. Dia juga berpartisipasi dalam kelompok pelatihan tertutup ini. Saat menerima token di aula penegakan hukum, dia bertemu Lin Xiangnan. Dan beberapa murid lain yang juga akan turun gunung. Awalnya mereka bercanda dan tertawa, tetapi tiba-tiba berhenti ketika melihatku. Lin Xiangnan datang untuk menyapa. Saudara senior ketiga, mari kita turun gunung bersama kali ini. Saling menjaga. Murid lain menimpali. Ya, ya. Adik junior sekarang memegang Ruoji. Kudengar pedang ini sangat kuat. Pasti cukup untuk melindungi kita. Ekspresi adik junior menunjukkan sedikit penghinaan dan keangkuhan. Memang lebih dari cukup, tetapi apakah akan melindungi atau tidak, itu tidak pasti. Aku menolak kebaikan saudara-saudara seniorku. Pelatihan di gunung adalah untuk melatih individu. Semua kelompok mengurangi efeknya setengah. Lencana kekaisaran hari ini hanya untuk menghadapi kesulitan dan mengumpulkan semua orang untuk menyelesaikannya secara wajar. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan orang lain dalam segala hal. Tanpa diduga, mata Lin Xiangnan memerah, seolah-olah dia akan menangis, kakak senior. Apakah kamu masih membenciku karena mengambil Ruoji? Tetapi kalian belum membuat kontrak, hanya kamu yang secara sepihak memilih Ruoji. Ruoji tidak memilih kakak senior. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Aku sedikit sakit kepala. Meskipun kematianku di kehidupan sebelumnya juga terkait dengannya, itu bukan keputusan subjektifnya. Jadi aku tidak memiliki prasangka terhadapnya. Hanya saja di kehidupan ini aku ingin menjauh dari hal-hal yang merepotkan, melihat Ruoji membuatku merasa sedikit mual. Ya. Kakak senior Yun, aku tidak menyangka kamu begitu picik. Adik kecil, kamu tidak salah. Jangan menangis. Kakak senior Yun terlalu menyebalkan. Para murid di samping dengan cepat menghiburnya. Mata Lin Xiangnan penuh dengan ejekan, menertawakan Yun Haoyu yang tidak tahu apa yang penting dan mendesaknya untuk merebut pedang yang dia sukai. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada guru dan pergi ke selatan sepanjang jalan. Selama periode itu, aku membunuh beberapa monster dan membantu beberapa manusia.
Melihat mereka mengunyah dengan lembut, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam, memikul beban hidup di pundak mereka. Semangat di hatiku tampaknya menjadi lebih padat. Memurnikan hati di dunia fana adalah langkah pertama untuk mencapai jalan besar. Meskipun kadang-kadang berada dalam situasi berbahaya dan hampir kehilangan nyawa. Aku bisa bertahan hidup dengan kekuatanku sendiri. Setiap kali aku melewati rintangan, aku mendapatkan wawasan. Yang terpenting adalah pedang di tanganku, yang menyaksikan niatku. Setiap serangan dapat memaksimalkan kekuatan gerakan pedang. Di kehidupan sebelumnya, Ruoji dan aku memiliki perselisihan. Titik keseimbangan Ruoji, dia dengan naif berpikir bahwa dia telah menjinakkannya. Aku tidak menyangka sudah terlalu lama sejak aku melihat Lin Xiangnan. Dia ingin aku menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan kembali berlatih. Saat menyeka noda darah di pedang, lencana geokomunikasi menyala. Aku mengambilnya untuk memeriksanya. Itu adalah adik kecil, milik lencana giok Lin Xiangnan. Sebuah teriakan dari murid lain keluar, Lin Xiangnan, apakah kamu ingin membunuhku? Dia diserang oleh klan iblis di kota Mu. Para murid yang bepergian bersamanya terluka parah. Awalnya aku tidak ingin mengumpulkan semua orang. Dia merasa bisa mengatasi masalah ini. Bagaimanapun, dia memegang Ruoji, memamerkan kekuatannya, dan bahkan, seringkali artefak iblis tidak puas dengan tindakannya. Matanya berkilat dengan ketegasan. Selama perselisihan, dia membuka lencana giok. Semua orang mendengar kesulitan mereka. Adik kecil, jangan khawatir, kami akan segera. Tang Shiji, murid yang terluka, mengenali suaranya. Ekspresi Lin Xiangnan sangat jelek. Begitu mereka datang, itu akan membuktikan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Tetapi klan iblis di sini memang agak sulit. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Ruoji telah bergabung untuk menaklukkan mereka. Hanya saja sebagian besar kesulitan disebabkan oleh ini karena dia tidak cocok dengan iblis pedang takdirnya. Karena ketidakstabilannya, aku akan mati di sini. Tak disangka, Ruoji dan adik juniorku terhubung hatinya, namun tetap saja jatuh ke dalam kesulitan. Aku dan kota Mu akan segera tiba di beberapa kota. Aku lahir untuk menyatakan. Dari batu giok itu terdengar suara gembira dari murid-murid lain. Bagus sekali, itu Kakak Yun. Kakak Yun pasti bisa menyelamatkan kita. Wajah Lin Xiangnan pucat pasi. Tidak ada yang mati, kenapa kalian bertingkah seperti ini? Apakah kalian harus mati dulu baru keadaan dianggap darurat? Adik Lin, aku tidak menyangka kamu orangnya seperti ini. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, murid yang terluka itu didorong hingga menabrak meja. Murid yang lain dengan cepat membantunya berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Para kakak dan senior mendengarkan, tahu. Nada bicara murid itu gemetar. Ketakutan yang tak tertahankan. Aku hanya mengatakan, kita tidak boleh terlalu mengandalkan kekuatan eksternal dalam segala hal. Bagaimana bisa berkembang? Dia menyadari jika dia tidak bertindak sekarang, reputasinya di sekte akan hancur. Dia dengan cepat mencari alasan untuk dirinya sendiri. Murid yang terluka itu mencibir, Lin Xiangnan. Yang terluka bukan kamu, yang akan mati juga bukan kamu, tapi kamu malah berpidato dengan penuh semangat. Lin Xiangnan dan para murid digantung di tembok kota oleh ras iblis. Setiap rumah tangga menutup rapat pintu mereka, hanya murid-murid lain yang sudah tumbang. Hanya Lin Xiangnan yang berdiri dengan pedangnya. Tadi dia terus bersembunyi di belakang, sekarang tidak ada yang menghalanginya. Dia menyilangkan pedangnya di depan tubuhnya, mencoba menahan serangan ras iblis. Iblis yang tampak seperti pemimpin itu tertawa dengan suara serak. Ini adalah pemilik baru Ruoji, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan aura iblis. Ruoji menghilangkan sebagian besar serangan itu. Lin Xiangnan masih terpojok ke dinding dan memuntahkan seteguk darah. Dia memasang ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Lemah sekali, dunia kultivasi semakin buruk dari generasi ke generasi. Ini yang disebut pedang paling ganas di dunia? Kamu tidak boleh menghina Ruoji. Mungkin karena melihat Lin Xiangnan yang begitu sengsara, dia masih melindunginya. Roh pedang Ruoji mati-matian memobilisasi kekuatan spiritualnya dan memberikan pukulan kepada pemimpin iblis itu. Setelah muncul, dia mundur 2 langkah. Lin Xiangnan buru-buru membantunya. Ruoji, aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Pemimpin iblis itu menyeka darah di sudut mulutnya. Lumayan, tapi masih terlalu lemah. Ruoji sangat marah. Dia telah lama dikenal sebagai pedang paling ganas, kapan dia pernah menerima penghinaan seperti ini? Dia segera ingin memobilisasi kekuatan spiritualnya untuk memberinya pukulan lagi. Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Lin Xiangnan, dan meridiannya mendidih. Dia meraih tangan roh pedang Ruoji dan terus mempererat cengkeramannya. Sakit sekali, kultivasinya terlalu rendah. Tidak tahan dengan kekuatan spiritual Ruoji. Xiangnan, Ruoji berseru dan menghentikan gerakannya. Ekspresi menyakitkan Lin Xiangnan membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Apakah ini akhirnya? Sekarang giliranku. Iblis itu berteriak histeris, mengangkat tangannya, dan seorang murid paviliun serigala berada di tangannya. Dengan begini, biarkan pemilik Ruoji membuat pilihan. Apakah kamu memilih sesama muridmu mati?
Atau orang fana ini mati? Iblis di belakang mendorong seorang manusia yang entah kapan tertangkap. Tentu saja, kamu juga bisa membunuhku dengan satu pedang. Tergantung apakah Ruoji tega. Membiarkan gadis kecil yang lemah lembut ini menderita. Dia tidak bisa menahan godaannya. Ruoji melindungi orang di pelukannya dan menatap mereka dengan dingin. Lin Xiangnan terus menangis dan merengek. Saudari seperguruannya kesulitan bernapas karena dicekik, tetapi keduanya tidak bergerak. Saudari seperguruannya mengira bahwa hidupnya akan berakhir di sini, tetapi energi pedang mengenai tangan iblis itu. Dia melepaskan tangannya karena kesakitan. Kakak Haoyu, kamu datang? Aku meraih saudari seperguruanku dan manusia tak berdosa itu dengan kedua tangan dan menempatkan mereka di belakang. Yun Haoyu dari Paviliun Serigala. Aku pernah mendengarnya. Sepertinya dia lebih kuat dari pemilik Ruoji. Aku menghunus pedangku, berhenti bicara omong kosong. Detik berikutnya, serangan mematikan keluar. Membelah iblis itu, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan artefak iblis lain, mencoba untuk mengatasi serangan pedang. Tanpa menunggu dia bereaksi, aku mengeluarkan beberapa pedang lagi, meskipun melawan iblis yang sama. Pengalaman hidupku berbeda di kehidupan ini, dan kekuatanku juga lebih kuat. Lingzi, bawa mereka turun. Murid yang dipanggil Lingzi itu bereaksi dan buru-buru menarik mereka turun dari tembok kota dengan goyah. Mereka akan melarikan diri. Iblis di belakang ingin membantu. Lawan kalian semua adalah aku. Aku tersenyum tipis. Ujung pedang di tanganku memancarkan cahaya, menjawab dengan sungguh-sungguh. Iblis di kota MU ingin mundur. Adik laki-lakiku terluka. Juga mengikuti murid-murid lain, kembali ke sekte lebih awal untuk mengakhiri pengalaman. Pada hari meninggalkan kota, banyak orang biasa keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Lin Xiangnan melihat orang-orang yang mengagumiku ini dengan ekspresi yang buruk. Aku berlatih selama beberapa hari lagi di dunia fana, merencanakan tentang seminar sekte yang akan datang, jadi aku berangkat kembali ke sekte. Saat berjalan untuk menemui guru, aku bertemu banyak murid yang menyapaku. Adik laki-lakiku tersenyum dan memelukku. Kakak, kenapa kamu kembali? Lalu melihat ke samping. Kakak, di mana roh pedangmu? Benar, kenapa aku tidak melihat roh pedang kakak Haoyu? Ya. Seharusnya bersama roh pedang untuk menemui guru untuk menunjukkan hasil latihan. Lin Xiangnan terkejut dan berkata, Kakak, mungkinkah kamu belum mengembangkan roh pedang? Untung saja Shige tidak memiliki arwah panah dan dapat mengalahkan ras iblis dalam perjalanan 3 atau 4 tahun di dunia fana. Menciptakan nama yang baik, sangat kuat, suara-suara kagum berdatangan. Setelah murid kota Emoyu kembali, mereka telah menyebarkan berita di sana beberapa kali. Di masa lalu, semua orang hanya tahu bahwa aku hebat. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sekarang rekan-rekan mereka telah diselamatkan dan mereka juga memiliki beberapa perasaan. Lin Xiangnan melihat bahwa tidak ada yang setuju dengannya lebih lama. Apa yang terjadi dengan kelompok orang ini? Yun Haoyu tidak mengembangkan arwah panah. Seharusnya itu memalukan. Mengapa mereka masih mengepungnya? Kekuatan semut hanya itu. Arwah panah Ruoji muncul dan mengejek. Lin Xiangnan melihat perlindungan. Arwah panahnya membuat hatinya sesak. Hanya saja sosok Ruoji sedikit tidak stabil. Sebagai panah pembunuh. Setelah dipanggil lagi, dia tidak pernah melihat tuannya lagi. Kultivasi tuannya juga rendah. Apinya banyak meredup. Kamu sangat hebat, tetapi kamu masih dipukuli oleh ras iblis di kota Emoyu. Panggil Haoyu Shige untuk membersihkan kekacauan untukmu. Murid yang terluka pada awalnya keluar dari kerumunan. Apa yang kamu katakan? Kemarahan muncul di wajah arwah panah, tidak mengizinkan orang lain untuk menantang otoritasnya. Cahaya panah melintas dan akan menyerang murid yang lahir itu. Sinar panah putih. Menyelesaikan gerakan dan bahayanya. Terlalu tidak tahu malu untuk menggertak murid kecil. Suara wanita yang main-main terdengar. Seorang wanita muncul di sampingku entah kapan. Sosoknya mempesona dan memancarkan aura seperti salju di sekujur tubuhnya. Ya Tuhan, arwah panah Haoyu Shige keluar. Ternyata dia adalah wanita cantik. Murid-murid sekte terkejut. Lin Xiangnan dan Ruoji juga terpana. Sampai saat ini. Baru diketahui bahwa aku memiliki arwah panah. Selama bertahun-tahun pengalaman di dunia fana, arwah panah belum pernah muncul. Tidak peduli bagaimana aku berkultivasi, bagaimana aku memanggilnya, aku pikir mungkin ada masalah. Aku hanya bisa menunggu untuk kembali ke sekte dan meminta penjelasan dari guru. Bukankah itu hanya kultivasi menjadi arwah panah? Apakah ini juga harus diperdebatkan? Aku hanya tidak ingin memperhatikan orang-orang yang panik. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku menjadi marah, aku akan melukai orang yang tidak bersalah. Tidak heran itu adalah panah pembunuh. Itu hanya tidak sopan. Sebuah tamparan muncul di wajah arwah panah Ruoji dalam hidupnya. Tidak ada yang menyadari bagaimana tembakan itu dilakukan. Mengandalkan lidahnya untuk menggertak yang lemah. Tamparan ini adalah untuk mengajari tuanmu pelajaran. Kamu masih tidak tahu aturan. Aku akan mengajarimu. Nada bicara arwah panahku lembut. Seolah-olah sedang mengatakan kata-kata cinta. Mendengar orang yang dilindungi itu diprovokasi, Ruoji meledak dan ingin melindunginya. Sungguh tidak pantas keributan seperti ini di aula utama.
Aku lahir hanya menyaksikan sandiwara ini. Begitu kembali ke kamar, roh pedang itu menghilang lagi. Tidak peduli bagaimana aku memanggilnya, dia tidak muncul. Kesabaranku mulai habis. Aku tidak tahu apa yang sedang diributkan oleh roh pedang ini. Jika begitu, biarkan dia melampiaskan amarahnya di sana. Aku tidak butuh pedang yang tidak patuh. Detik berikutnya, seorang anak muncul di kamar. Jangan marah, bukankah aku sudah keluar? Kata anak itu dengan tergesa-gesa. Aku melihat ekspresi sok dewasa di wajah anak itu dan tertawa. Sulit untuk menghubungkan anak kecil di depanku ini dengan gadis genit dan menawan tadi. Aku tahu akan jadi begini. Dia hanya duduk di bangku kayu. Kakinya tidak menyentuh tanah dan bergoyang-goyang. Wajahnya memiliki ekspresi dewasa, membuatku merasa geli. Dia terluka parah. Sekarang dia baru saja pulih dan hanya bisa mempertahankan wujud anak kecil. Dia merasa malu, jadi dia tidak pernah muncul. Dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan menunggu sampai dia dewasa sebelum muncul. Tanpa diduga, di aula utama, Lin Xiangnan secara paksa membuatnya muncul. Jika dia menunggu beberapa detik lagi, dia mungkin akan berubah menjadi anak kecil di depan semua orang. Untungnya, aku membawanya pergi tepat waktu. Aku menepuk pundaknya, berusaha menekan ekspresi kasihan di hatiku. Eksploitasi anak di bawah umur itu ilegal. Aku pasti akan berkultivasi dengan baik dan membantumu tumbuh dewasa. Simposium sekte diadakan secara bergilir oleh setiap sekte. Tahun ini giliran sekte binatang giok. Begitu aku menginjakan kaki di Inyo, kakak senior sekte binatang giok menyambutku, bersama dengan adik laki-lakinya. Tetapi kakak senior langsung melewatinya dan berdiri di sampingku. Wajahnya penuh senyum. Ini kakak Haoyu, ya? Sudah lama aku mendengar tentangmu. Akhirnya aku beruntung bertemu langsung denganmu. Para tetua pavilion serigala sudah berada di aula utama. Kakak Haoyu, mari kita pergi bersama. Aku mengangguk. Aku merepotkan kakak senior Tang. Dia terkikik. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Adik laki-laki yang diabaikan itu mengepalkan tinjunya. Sekte adalah yang utama. Orang lain menyalahkan orang yang baru lahir. Mereka sudah lelah selama beberapa hari. Ada ratusan sekte besar dan kecil di dunia kultivasi. Aku adalah pemilik pedang Ruoji. Apakah seperti ini caramu memperlakukan tamu? Kata Lin Xiangnan dengan tegas. Murid sekte binatang giok melambaikan tangannya. Siapa peduli pedangmu atau siapa pemiliknya? Jika kamu dari pavilion serigala, ikuti kami. Pemilik pedang Ruoji? Aku belum pernah mendengarnya. Aku hanya tahu pavilion serigala kalian. Memiliki Yun Hao yang sangat terkenal. Ya, aku merasa kakak Yun tidak berbicara tentang ilmu pedang. Mungkin dia bisa disebut yang terbaik di dunia kultivasi. Aku juga berpikir begitu. Simposium kali ini pasti akan dimenangkan oleh mereka. Para murid sekte Yushou mulai berdiskusi seolah tidak ada orang lain di sana, dan melihat orang yang tidak bergerak. Kenapa kamu masih di sini? Aku akan membuat kalian menyesal. Adik laki-laki menggertakkan gigi dan pergi dengan marah. Beberapa orang bingung. Menyesal tentang apa? Katanya seminar dunia persilatan. Sebenarnya, itu adalah pertemuan sekte besar dan kecil untuk saling mencemooh dan berdiskusi tentang teknik kultivasi. Lagi pula, hukum dunia kultivasi sangat ketat dan tidak boleh menyerang sesama kultivator, jadi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari masing-masing. Ini juga untuk memastikan informasi dapat beredar. Jika tidak, hanya akan ada gosip tentang siapa yang hebat. Lin Xiangnan awalnya hanya perlu berpartisipasi di bidang sastra, tetapi dia memohon kepada para tetua. Dia juga mengeluarkan alasan orang tuanya yang sudah meninggal dan mendaftar untuk pertarungan bela diri. Undiannya adalah Fusiu. Dia merasa senang, sepertinya Tuhan membantunya. Fusiu adalah pihak yang lemah. Ketika jimat di tangannya habis, dia seperti domba yang menunggu untuk disembelih, dan dia yakin bisa mengalahkan Fusiu ini. Aku melihat Fusiu dan melirik pedangnya, yang sudah tanpa ekspresi. Aku sudah tahu di dalam hati bahwa adik laki-laki kali ini mungkin akan gagal. Benar saja. Dia meremehkan lawannya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Berpikir dia bisa mempermainkan Fusiu ini. Tetua di samping membelai janggutnya, merasa kecewa. Pasangan senior Lin sangat membumi. Tak disangka, anak yang dilahirkan begitu gegabah. Bahkan aku bisa melihat bahwa adik laki-lakilah yang dipermainkan. Para tetua mungkin bisa melihatnya, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sudah terlambat. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan Ruoji. Pedang di tangannya hanya sedikit lebih baik dari pedang kayu persik. Jurus pedangnya lemah dan kemungkinan untuk membalikan keadaan terlalu kecil. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku kalah? Bersamaan dengan suara vonis, adalah jeritan tidak percaya dari adik laki-laki. Ayahnya duduk di samping, belum sadar, melihat Fusiu yang masih tanpa ekspresi. Dia merasa marah di dalam hatinya. Kenapa? Kenapa seorang kultivator lepas tanpa sekte bisa mengalahkannya? Beraninya dia tanpa ekspresi. Dia pasti mengejek dirinya sendiri dengan kejam di dalam hatinya. Ruoji terbangun oleh amarah ini
ingin membunuh semua yang membuat Lin Xiangnan sedih. Untungnya, Fuxiu bereaksi tepat waktu dan mengeluarkan jimat pertahanan untuk melarutkan sebagian energi pedang, tetapi dia masih terlempar ke kerumunan. Dia memuntahkan darah. Membunuh, murid pavilion serigala gigi ini tidak bisa menerima kekalahan. Kalah dan ingin membunuh, terlalu mengerikan. Tetua ingin berdiri, tetapi aku menghentikannya. Jika tetua ikut campur, itu benar-benar akan meningkat menjadi urusan antar sekte. Aku terbang dan mendarat di arena, pedang takdirku terhunus di leher Ruoji, suruh dia meminta maaf. Kenapa? Bagaimana bisa kakak senior membela orang luar? Lin Xiangnan kehilangan kata-kata. Seharusnya orang-orang di sekitarnya melindunginya dan berbicara untuknya. Bagaimana mungkin kau ingin mengancamku? Ruoji sangat marah. Jika melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab. Aku hanya tidak ingin adik senior menghina muridnya. Mana ada ancaman? Lin Xiangnan tampak benar-benar tidak cemas. Ruoji hanya melakukan yang terbaik untukku. Mana ada penghinaan terhadap istri dan murid? Kakak senior, kau masih iri padaku. Aku mengerutkan kening. Tidak ingin sekte lain terus menertawakan kami, memasukkan pedang kembali ke sarungnya. Ekspresi wajah Lin Xiangnan menunjukkan kegembiraan, dia pikir aku mendengarkan perkataannya. Detik berikutnya, sarung pedang menghantam lekukan kakinya. Dia tidak tahan dan berlutut. Karena terlalu keras, lututnya membuat 2 lubang yang dalam. Dia dengan paksa membenturkan kepalanya ke arah Fuxiu. Benar-benar merepotkan, harus membuatku bergerak. Kemudian aku melafalkan mantra. Lin Xiangnan tanpa sadar berlutut. Maaf, aku tidak becus mendidik adik seperguruanku. Membuat saudari ini merasa dirugikan. Aku akan meminta adik senior untuk meminta maaf terlebih dahulu. Nanti akan kusuruh murid untuk mengantarkan Pil Yulu dan Pil Xiangyang. Semoga Yang Mulia memulihkan kultivasi. Jika ada apa-apa, kapan saja bisa datang ke Pavilion Langya mencariku. Murid Pavilion Langya di samping sudah atas instruksiku, berdesakan di samping Fuxiu, memberinya beberapa butir bubuk wuhua. Dia sudah hampir sembuh total. Sisanya yang dijanjikan hanyalah kompensasi untuknya. Pil Yulu sangat sulit didapatkan. Memberikannya begitu saja, ini terlalu dermawan. Pantas saja murid Pavilion Langya. Masih ada orang yang ribut. Meminta agar adik seperguruannya juga mendapatkan 2 barang. Bagaimanapun juga, Pil Yulu terlalu berharga. Dan Pil Xiang yang juga bukan barang biasa. Yang terpenting adalah janji dari murid utama Pavilion Langya. Semua orang melihat betapa populernya Zheng Yunhao. Bahkan Ruoji Jian yang tidak patuh hukum pun, di tangannya tidak cukup dilihat. Beberapa orang yang mendisiplinkan saudara seperguruannya yang nakal. Juga menghela napas. Adik seperguruannya dari Pavilion Langya ini terlalu tidak tahu diri. Aku selalu membenci orang-orang ini. Anak nakal yang meninggalkan kekacauan. Sudah sebesar ini. Di dunia fana sudah usia untuk berkeluarga dan membangun usaha. Di dunia kultivasi tidak ada prestasi, malah memprovokasi dan menyebabkan sekte dipermalukan. Lin Xiangnan di tengah suara orang-orang di sekitarnya. Pipinya semakin merah padam. Dia berteriak, apa yang kalian tahu? Aku adalah pemilik Ruoji. Akulah yang paling hebat. Dia meraung histeris. Orang-orang di bawah menggelengkan kepala. Kapan penilaian kemampuan harus bergantung pada barang-barang pelengkap lainnya? Kami mendukung kakak senior Haoyu karena kemampuannya luar biasa. Bahkan jika dia tidak memegang apa yang kau sebut. Rohji, pedang pembunuh pertama, dia juga yang pertama mencapai posisi teratas. Aku mencekik kepala Lin Xiangnan yang mencoba bangkit. Salah perhitungan sesaat, hanya mengendalikan tubuhnya agar bisa berbicara. Seharusnya aku tahu dia tidak akan mengatakan pendapat yang rasional. Rohji melihat penampilannya yang menyedihkan itu dan ingin bangkit melindunginya. Aku menendang tumitnya yang sedang berlutut. Jangan halangi petir dari langit. Matanya merah, urat nadi di dahinya menonjol. Ingin melepaskan diri dariku untuk menenangkan Lin Xiangnan, tetapi setiap kali mencoba bangkit selalu gagal. Jika itu saat pertama kali terikat, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi aku berkultivasi di dunia fana. Tingkat kultivasiku meningkat pesat. Tetua memujiku sebagai bakat yang langka dalam 100 tahun, dan itu bukan omong kosong. Dan dia terikat dengan adik juniornya, tidak hanya tidak meningkat. Tetapi juga karena adik juniornya memiliki dasar yang buruk dan tingkat kultivasi yang rendah, dia ditarik turun banyak. Juga mengakhiri pengalaman lebih awal tanpa kemajuan. Simposium berakhir dengan sukses. Aku adalah yang teratas yang tak terbantahkan. Para tetua dari berbagai sekte karena harus mengurus berbagai hal. Semuanya sudah pergi lebih awal, meninggalkan murid-murid yang tersisa untuk belajar dan secara bertahap kembali. Namun, ras iblis mengambil kesempatan untuk masuk. Memasuki kota terdekat dari sekte Yushou, berniat untuk menghabisi murid-murid yang tersisa dalam satu gerakan. Ketika berita itu sampai, mereka sudah menyerbu sekte. Para tetua di lembah urusan utama tidak ada di sana. Para murid panik. Aku sedikit terkejut ketika mendengar berita itu. Kehidupan ini, ras iblis datang agak awal. Di kehidupan sebelumnya, itu jelas di pertemuan para pemimpin berikutnya. Itulah mengapa aku merasa tenang membiarkan para tetua pergi terlebih dahulu.
Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Aku mengumpulkan murid-murid yang tersisa dan meminta seseorang untuk mengirim pesan ke para tetua sekte Yushou. Buka dulu formasi pelindung gunung. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior Haoyu? Ada banyak ras iblis di luar. Apakah kita akan mati di sini? Aku menatap semua orang yang panik di depanku. Setelah kalian semua berbicara hampir selesai, aku membuka mulutku. Setiap sekte memiliki pengalaman duniawi. Apakah kalian lupa apa tujuan dari pengalaman itu? Tingkat kultivasi para murid masih sangat panik. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di kaki gunung? Kita didirikan untuk melindungi rakyat. Sekarang mereka menderita karena kita. Jangan membuat kekacauan di saat musuh besar ada di depan. Aku percaya semua orang hanya panik sesaat. Tenang saja. Lin Xiangnan berbicara dengan penuh kebencian. Kau berbicara dengan baik. Apa hubungannya hidup dan mati semut-semut itu denganku? Para murid yang memiliki pemikiran yang sama mendengar kata-kata ini, bibir mereka bergerak tetapi tidak berani bersuara. Aku melirik mereka. Para tetua sekte Yushou telah membuka formasi pelindung gunung. Untuk sementara waktu, sekte itu aman. Sorak-sorai gembira di aula terdengar satu demi satu. Tetapi orang-orang di kaki gunung tidak memiliki perlindungan. Jika kau masih ingat ajaran sekte, ikutlah denganku menuruni gunung. Selamatkan sebanyak yang kau bisa. Adapun yang takut mati, aku tidak akan memaksanya. Aku berkata dengan dingin, hal pertama yang dilakukan semua murid sekte saat memasuki sekte adalah mulai menipu rakyat. Pelajaran pertama setelah mendapatkan mesin adalah berjalan-jalan di kota dunia fana untuk melatih ulas asih seorang penganggur. Bersantai tidak mengenal usia, dan setelah lama terpisah dari dunia fana, mudah untuk melupakan niat awal dan melupakan apa yang awalnya harus dilindungi. Yun Haoyu, aku benar-benar mengagumimu. Aku akan pergi bersamamu, Fusiu. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Sige, aku juga akan pergi. Melindungi semua makhluk hidup adalah tugas murid pavilion langya kita. Aku tidak menyangka hari ini aku beruntung bisa bertarung berdampingan dengan Haoyu Sige. Aku sudah jauh lebih baik sejak berpisah di kota MU. Semakin banyak murid yang merespons, selain dari pavilion langya, ada juga banyak sekte lain. Aku melihat beberapa murid yang menundukkan kepala. Semua orang memiliki motif tersembunyi, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak cukup berani. Untungnya, selalu ada keberanian. Sisanya, tunggu orang-orang datang dan tenangkan mereka dengan baik. Beberapa murid mengangkat kepala mereka ketika mendengar ini. Kami akan melakukannya. Seseorang meneteskan air mata penyesalan. Kita harus segera turun gunung, kita tidak bisa menunda waktu lagi. Aku dan yang lainnya berhutang. Tunggu, kamu tidak bisa pergi, Yun Haoyu. Ruoji menghentikanku ketika dia melihatku muncul. Aku mengerutkan kening. Kita tidak bisa menunda waktu lagi. Biarkan murid-murid lain turun gunung terlebih dahulu. Mengapa aku tidak bisa pergi? Dia berkata dengan suara serak, tanpa aku, kamu akan kalah. Hanya aku dan kamu yang paling cocok. Tetapi pemahaman diam-diam yang kami latih melalui suka dan duka tidak tahu kegilaan apa yang dia lakukan padaku pada saat kritis. Sebuah pikiran melintas di benakku. Sebuah pikiran menghantamku. Ruoji melihat bahwa aku juga telah terbangun dengan ingatan masa laluku. Aku berkata dengan dingin. Pemahaman diam-diam adalah mengacungkan pisau ke arahku. Yang disebut suka dan duka hanyalah kamu yang menempatkanku dalam situasi yang mengancam maut. Wajahnya penuh dengan luka dan kebingungan. Aku tidak tahu bahwa aku telah memperlakukannya dengan baik begitu lama di kehidupan sebelumnya. Mengapa aku tiba-tiba mengubah wajahku? Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini. Dia tiba-tiba menyadari seperti disambar petir. Aku juga terlahir kembali. Tapi aku tidak menginginkan pedang yang mengkhianati tuannya di kehidupan sebelumnya. Dia terguncang oleh kata-kata ini dan tidak bisa berdiri tegak. Ayah duduk di samping. Lin Xiangnan merasa tidak enak setelah mendengar kata-kata kami berdua. Merangkak ke sisi Ruoji dan memeluknya sambil menangis. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Aku sangat takut. Ruoji, tinggallah dan lindungi aku. Oke? Kamu adalah pedangku. Kenapa? Kenapa kamu ingin mengingat Kakashi? Dia meratap. Wajah Ruoji penuh dengan rasa sakit. Roh pedangku tiba-tiba keluar dan menarik tanganku untuk keluar. Nada suaranya buruk. Jangan berbicara dengan roh pedang yang licik di luar. Benar saja, beberapa kota ini telah dihancurkan oleh iblis. Untungnya, murid-murid abadi tiba tepat waktu dan tidak ada yang terluka. Bagian atas kepala gelap gulita. Langit yang tercemar oleh artefak iblis yang bocor, pemimpin klan iblis berkata, "Kudengar pemilik Ruoji sekarang adalah sampah." Klan iblis di samping mengejek, tak disangka hari ini dia bahkan tidak berani menampakkan diri. Dunia kultivasi hanyalah sekumpulan orang yang tidak terorganisir. Mulai sekarang, dunia ini akan menjadi milik klan iblis kita. Sebelum mati, iblis di kota MU mengirimkan berita tentang pemilik Ruoji saat ini. Mereka mengetahui bahwa orang itu tidak perlu ditakuti dan Ruoji tidak dapat mengerahkan kekuatannya di tangannya. Jadi mereka menjadi sombong. Satu-satunya hal yang dapat menaklukkan kejahatan klan iblis adalah kejahatan dan keganasan yang lebih murni. Manusia telah disusupi sepenuhnya. Pemimpin klan iblis itu marah. Ibu,
Di mana? Tiba-tiba sebuah suara anak perempuan datang dari bawah. Ternyata dia tertindih. Iblis itu ingin menangkapnya, tetapi dengan cepat aku menyelamatkannya. Aku memotong tangan iblis yang terulur dan berbalik untuk memeriksa apakah ada luka lain di tubuhnya, dan ibunya berada di antara kerumunan di belakang. Aku menempatkan orang itu di zona aman. Sebelum anak itu pergi, dia tiba-tiba memelukku. Terima kasih, kakak. Kakak benar-benar dewa. Aku menyentuh kepalanya. Aku bangkit untuk menghadapi musuh. Untungnya, iblis tahu bahwa bangunan itu lemah dan memiliki hati yang meremehkan. Tidak banyak iblis yang kuat, satu-satunya yang sulit adalah pemimpinnya. Aku berkonsentrasi menghadapinya. Dan roh pedang baru saja muncul dan memberitahuku bahwa dia telah memulihkan sebagian besar kultivasinya dan memintaku untuk tidak khawatir. Memiliki roh pedang yang memiliki hati yang sama. Itu menambah momentum bagiku. Setelah pertempuran sengit, iblis akhirnya dihancurkan. Banyak murid juga memiliki luka di tubuh mereka. Semua orang saling tersenyum. Ternyata inilah kerja sama tim. Perasaan saling menggoda makhluk hidup. Kamu memang memiliki kekuatan, tetapi lalu kenapa? Beranikah kamu membunuh muridmu sendiri? Iblis pemimpin dipukuli hingga tidak bisa berubah bentuk, hanya menyisakan satu artefak iblis terakhir. Itu memasuki tubuh Lin Xiangnan, adik laki-laki yang tak sejak kapan muncul. Adik laki-laki membuka matanya dengan mata merah. Yun Haoyu, itu kamu menyebabkan aku ditertawakan semua orang. Artefak iblis di sana mendorong iblis batin Lin Xiangnan. Wajahnya mengerikan dan dia hendak menusukku terlebih dahulu. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku lagi. Aku akan membunuhmu. Semua kebencian di hatiku. Tawanya gila. Untaian energi iblis melilit sekelilingnya. Itu adalah tanda akan memasuki iblis. Ruoji tidak tahan dengan transformasi tuannya dan masih berjuang dengan menyakitkan. Sebenarnya aku juga tidak pernah mengerti mengapa putra penatua Ling seperti ini, dan mengapa Ruoji memilih tuan seperti itu. Aku mengayunkan bunga pedang. Setiap gerakannya jelas di depan mataku. Bahkan jika dia benar-benar memasuki iblis, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Tepat ketika aku hendak membuatnya pingsan, iblis itu keluar dari tubuhnya dan menusuk jantungnya dengan satu tangan. Namun jantungnya masih berdetak di tangannya. Benar-benar sampah. Memiliki setengah dari kekuatan yang mulia. Masih dipukuli sampai kalah telak. Sampah. Sia-sia saja jalan yang telah dirintis orang tuamu. Hati yang begitu gelap cocok untuk menjadi makhluk iblis. Dia merencanakan seumur hidup, barulah bisa mengendalikan Lin Xiangnan, juga berada dalam kesadarannya. Mengetahui semua kejadian. Saat orang tuanya mengambil pedang, mereka sudah mengincar Ruoji. Mencurahkan harta karun surgawi untuk memurnikan harta karun. Di tubuh Ruoji, dia menanamkan gagasan yang dekat dengan garis keturunan mereka. Kemudian memberitahu putranya tentang hal ini. Jadi, saat dia mengikuti Yun Haoyu, dia hanya takut Yun Haoyu benar-benar akan mengambil pedang itu terlebih dahulu. Juniornya meninggal di tempat. Darah mewarnai seluruh tanah. Dia menghisap kekuatan Lin Xiangnan dan ingin melarikan diri. Tanpa perlindungan, aku menanggung rasa sakit meridian. Menggunakan berbagai cara. Mencoba dan menemukan titik-titik mematikan. Dia menjerit dan menghilang, tetapi tidak lagi menghilang ke dunia manusia. Perasaan pantulan kekuatan secara bertahap menghilang. Aku melihat roh pedang di tanganku, potong lanti. Ini adalah iblis besar. Tidak mungkin terluka jiwa oleh pedang biasa. Dan pedang takdirku, setelah mengatakan bahwa kultivasinya telah pulih sebagian besar. Hampir berubah penampilan. Para tetua yang mengetahui berita itu akhirnya datang. Melihat pedang di tanganku, mereka menggosok kacamata mereka. Apakah mata tua ini tidak berfungsi dengan baik? Aku curiga aku juga salah lihat. Ini hanya terlihat di buku-buku kuno. Aku agak tidak mengerti apa yang dibicarakan para tetua. Pedang ini tidak biasa. Roh pedangku muncul dan menambahkan dengan tersenyum. Ternyata pedang ini bernama Zenhun. Itu adalah pedang dewa kuno. Tetapi kemudian kultivasi abadi menurun dan tidak ada seorang pun yang cocok lagi. Jadi selalu terperangkap di tungku pedang. Di kehidupan sebelumnya, aku baru saja memasuki tungku pedang, dan ia merasakannya. Jadi ia keluar dan ingin pergi bersamaku. Tanpa diduga, aku bersikeras menginginkan Ruoji. Akibatnya, junior yang tersisa mengambilnya. Pedang paling ganas nomor 1 di dunia, semua itu adalah sisa permainan kakekmu. Melihat wanita cantik yang bersemangat di depanku. Anak kecil masih imut, wajahnya langsung berubah. Kau lupakan bagian ingatan itu untukku. Apakah kau berbicara dengan pemilik pedang seperti itu? Suara lemah Ruoji terdengar. Apa urusanmu dengan cara aku berbicara? Pergi ke tempat yang sejuk dan tinggal di sana. Tuanmu sudah mati. Kembali ke tungku pedangmu dan tinggallah di sana. Dia melompat, melupakan penampilan gadis genit yang baru saja dibuatnya. Ekspresinya linglung. Haoyu, kau apa? Aku apa? Hanya pedang takdir siapa yang berteriak-teriak di sini? Aku mencibir. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Aku salah. Aku akan berusaha menebusnya. Tidak semua hal yang telah dilakukan memiliki kesempatan untuk diperbaiki.
Aku menatapnya dengan kasihan. Kuharap kau bisa belajar setia. Jaga baik-baik pemilikmu selanjutnya. Soal pengalamannya dengan kelakuan konyolnya dan Lin Xiangnan, aku tidak tahu apakah pedang ini akan punya kandidat lain atau tidak di masa depan. Aku tidak tahu. Ruoji, roh pedang, menyampaikan perkataanku dengan cara yang berbeda kepadamu. Jangan bicara dengan orang-orang yang tidak jelas di luar sana. Aku menepis tangannya. Kata sifat kacau apa yang kau pelajari di bengkel pedang? Kenapa kacau? Mereka semua berkata begitu. Shi Jitang sering berkata. Sudahlah, aku akan mengajarimu dengan baik di masa depan. Oke. Dia bukannya sedih, tapi justru tersenyum.